A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang saya hormati dan saya cintai, para asatidz wal asatizah, para guru, para alim, adik-adik sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa bersama-sama hadir untuk mendengarkan kajian tentang pengobatan Nabi, yaitu ruqyah syariah. Hadirin sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruqyah hari ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Meskipun demikian, banyak masyarakat kita yang belum faham dengan ruqyah. Yang pertama, masih banyak orang yang takut diruqyah. Takutnya pun alasannya bermacam-macam. Ada yang takut kesurupan. Ya, nanti kalau saya diruqyah saya kesurupan. Jadi masih banyak masyarakat yang mengidentikan ruqyah itu dengan kesurupan. Yang kedua, ada juga orang yang tidak mau diruqyah karena khawatir tidak masuk golongan, tidak masuk 70 ribu golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Betul nggak? Nah, ini kita jelaskan dulu supaya masyarakat faham. Jadi ruqyah adalah ilmu yang usianya sudah cukup panjang. Bahkan ruqyah itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ya, ruqyah itu sudah ada. Hanya saja kemudian Rasulullah SAW memverifikasi mana ruqyah yang boleh dan mana ruqyah yang tidak boleh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Kami sering meruqyah ketika kami masa jahiliyah. Terus dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara bidzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan ruqyah kami itu? Apakah ruqyah yang dulu kami lakukan di masa jahiliyah itu boleh kami lakukan sekarang ketika kami sudah masuk Islam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyahnya. Maka oleh sahabat ini ditunjukkan kepada Nabi. Begitu Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik al-Asja'i ini, Rasulullah kemudian menjawab, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Yang Rasulullah yang sampaikan, tidak mengapa ruqyah itu dilakukan selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Jadi ruqyah itu pada mulanya haram, tapi kemudian dibolehkan selama tidak ada unsur syirik. Gitu. Nah, kemudian apakah boleh kalau kita sengaja datang ke seorang peruqyah kemudian kita minta untuk diruqyah? Ustadz, tolong ruqyahkan saya. Ustadz, tolong ruqyahkan anak saya. Tolong ruqyahkan istri saya, suami saya. Boleh nggak? Boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain.
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku minta ruqyah dari penyakit ain. Jadi Aisyah ini oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim itu diperintahkan untuk minta ruqyah. Rasulullah nggak bilang, ya Aisyah kamu ruqyah mandiri, enggak. Atau ya Aisyah sini kamu saya ruqyah, enggak. Rasulullah memerintahkan, ya Aisyah mintalah ruqyah. Ini yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istrinya Rasulullah yang lain. Kemudian budaknya Ummu Salamah itu terkena penyakit belang di wajahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, istarkulaha, mintakanlah ruqyah untuk dia. Rasulullah nggak bilang kepada Ummu Salamah, kamu ruqyah aja dia, atau kamu ajarkan dia ruqyah mandiri. Tapi Rasulullah mengatakan, istarkulaha, mintakanlah ruqyah untuk dia. Jadi minta ruqyah ini hadirin adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Selama ruqyahnya itu adalah ruqyah yang syar'i, bukan ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik. Bagaimana dengan keterangan yang menunjukkan bahwa 70.000 golongan orang-orang masuk surga tanpa hisab? Itu hadisnya sahih. Tapi yang dimaksud di dalam hadis itu adalah ruqyah syirik. Ya. Rasulullah menyampaikan itu. Ada 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ciri-ciri mereka la yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Rabbnya. Tatayur, ini perkara yang dilarang. Kalau 3 hal digandengkan dengan yang buruk, berarti yang dimaksud ini adalah ruqyah yang buruk, ruqyah yang batil, ruqyah yang syirik. Sementara di hadis yang pertama tadi kita sebutkan, Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Ini fik di sini, ruqyah itu diperintahkan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi untuk minta diruqyah. Bahkan ketika kami hadirkan salah satu guru dari Timur Tengah untuk mengisi kajian di Indonesia, mana lebih utama ruqyah mandiri dengan minta diruqyah? Jawaban beliau, lebih utama minta diruqyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, dari sisi dalil minta diruqyah lebih banyak. Sementara mengajarkan ruqyah mandiri ini cuma satu hadisnya. Di mana ada sahabat yang mengeluhkan sakit, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu untuk menempelkan tangannya di bagian yang sakit itu sambil membaca doa bismillahi bismillahi bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Itu yang ruqyah mandiri. Tapi yang lainnya itu banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk minta ruqyah. Itu yang pertama. Kenapa minta ruqyah lebih utama daripada ruqyah mandiri? Alasannya yang pertama itu dari sisi pendalilan. Yang kedua, ruqyah itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu. Maksudnya memahami tentang ilmu itu. Nah, kalau orang ruqyah mandiri, apakah orang yang ruqyah mandiri ini sudah belajar tentang ilmu ruqyah? Belum. Kalau orang melakukan sesuatu yang tidak diilmui, dia akan cenderung melakukan kerusakan. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita memang harus datang kepada ahlinya. Seperti itu. Beda dengan perlindungan. Kalau perlindungan kita bisa baca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghunaka minasyaiton nazghum fasta'id billah. Kalau kamu merasa diganggu satu jenis gangguan setan, fasta'id billah. Beristiazahlah engkau kepada Allah. Berlindunglah engkau kepada Allah. Enggak perlu kita datang ke orang lain. Langsung aja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau ruqyah ini bukan hanya sekadar perlindungan. Tapi di sana adalah proses penyembuhan, proses mengeluarkan gangguan syaitanul jin yang sebelumnya sudah ada di dalamnya. Kalau seandainya tidak ada ahlinya, dia belum tahu tentang ilmu dunia jin, belum tahu tentang ilmu ruqyah. Ketika dia ruqyah mandiri, terus ada reaksi misalnya gangguan jin, jinnya bilang, saya disuruh sama ibumu sendiri. Akhirnya dia musuhan sama ibunya. Saya disuruh sama tetanggamu. Akhirnya dia musuhan sama tetangganya. Nah, inilah di sini
Alasan kedua, meminta ruqyah kepada ahlinya jauh lebih utama daripada ruqyah mandiri. Karena nanti dia ditipu oleh syaitanul jin itu kalau dia melakukan ruqyah mandiri. Kalau dia nggak paham. Ya, ini pentingnya ruqyah, dalil-dalil tentang ruqyah. Kemudian yang berikutnya, kita mau jelaskan tentang ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Itu bedanya di mana? Ya, tadi kita sebutkan ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang syirik. Yang pertama, kalau ruqyah syar'iyah, bacaan-bacaannya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Doa-doa yang maksur, yang tidak bercampur dengan kalimat-kalimat batil. Itu kalau ruqyah syariah. Dan dibaca dengan zahar, jelas. Misalnya kita di ruqyah, ruqyahnya baca dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirruqikum. Nah, dibaca dengan jelas, kita dengar apa yang dibaca ya. Bacaannya jelas, yang dibaca jelas, sumbernya jelas, tidak bercampur dengan kalimat-kalimat batil. Ini ruqyah yang syariah. Kalau ruqyah yang syirik, ruqyah yang mengandung kesyirikan itu, Pak, bacaan-bacaannya dicampur antara bacaan-bacaan yang hak dengan bacaan-bacaan yang batil. Ketika membacakan kalimat-kalimat yang hak, dia zaharkan. Tapi ketika dia baca kalimat-kalimat yang batil, dia sirkan. Contoh, misalnya dia ngobati pasien, dia bacakan surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Itu contohnya. Dia ubah minal jinnati wan nas menjadi minal jinnati waras. Tujuannya apa? Biar pasiennya waras, biar pasiennya sembuh. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh lah, jelas. Nah, ketika dia membaca minal jinnati dari awal sampai minal jinnati itu dia zaharkan. Tapi ketika membaca min warasnya itu dia sirkan. Gitu. Itu contoh. Ya, atau dia baca suratul Fatihah, tapi nanti di depannya dia bacakan mantra-mantra, niat ingsun topo molobru yang sepusang yang kalau ternyata yang mati hono ilatku. Contohnya gitu. Ya. Baru disemburkan ke pasiennya. Itu namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ruqyah syar'iyah, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruqyah syirkiyah, minta tolongnya kepada siapa, Pak? Kepada siapa kalau ruqyah syirik? Bukan kepada jin, bukan kepada dukun. Kalau dia minta tolongnya kepada jin, tidak melibatkan Allah, kafir. Kalau mintanya ke dukun, tidak melibatkan Allah, kafir. Syirik itu artinya menyekutukan. Artinya apa menyekutukan? Menyekutukan itu dua-duanya dia mintakan tolong. Allah dia mintakan tolong, jin juga dia mintakan tolong. Maka disebutnya syirik. Jangan kira ini, oh kok dibilang syirik, itu kan sholat. Justru karena dia sholat di satu sisi tapi minta tolong kepada jin di sisi lain, disebut syirik. Loh, dia kan baca Quran juga, kok dibilang syirik? Justru disebut syirik karena di satu sisi dia membacakan ayat Quran, tapi di sisi lain dia bakar dupa untuk mengundang jin. Ya, ini yang kedua nih. Kalau ruqyah syariah itu minta tolongnya kepada Allah saja, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berdoa sama Allah. Nah, kalau ruqyah syirkiyah itu pelakunya di satu sisi minta tolong kepada Allah, di sisi yang lain dia minta tolong kepada bangsa jin. Itu, Pak.
walaupun untuk tujuan-tujuan yang seolah-olah maslahat. Karena kerjasama manusia dengan jin ini tidak semuanya untuk urusan kejahatan, Pak. Untuk hiburan bisa juga. Apa contohnya untuk hiburan? Kuda lumping. Apalagi, Pak? Reok. Pokoknya yang diisi-isi untuk pertunjukan gitu. Makan beling, makan api, masuk ke air mendidih. Ya. Untuk pertunjukan-pertunjukan. Itu kan bukan untuk kejahatan, untuk menghibur. Tapi dalam prosesnya itu dia menggunakan bantuan jin. Selain dia baca bismillah, selain dia minta tolong kepada Allah. Nah, dalam urusan pengobatan juga demikian. Ada orang-orang yang dalam urusan pengobatan itu minta tolong kepada Allah di satu sisi, minta tolong kepada jin di sisi yang lain. Nah, ini yang kedua nih, perbedaannya ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Yang ketiga, kalau ruqyah syariah, Pak, begitu selesai di ruqyah, ini pasien-pasiennya dianjurkan untuk sholat berjamaah, untuk baca zikir pagi dan sore, zikir-zikir sunnah, dianjurkan untuk menjaga sholatnya 5 waktu, menutup aurat bagi perempuan, meninggalkan jimat-jimat. Ini kalau ruqyah syariah. Tapi kalau ruqyah syirkiyah malah kebalikannya. Pulangnya dikasih penangkal-penangkal berupa benda-benda. Ya, dikasih jimat, wafak, rajah, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, ikat pinggang, sambil mengatakan, wahai anakku, wahai cucuku, selama engkau pegang benda ini jangan tinggalkan sholat. Bagus nggak nasihatnya itu, Pak? Wahai anakku, selama engkau pegang jimat ini jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, bagus. Tetapi jimatnya ini yang berbahaya. Nah, ini tiga hal yang membedakan antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kita jangan main-main, Pak, dengan urusan syirik ini. Nanti di yaumul akhir akan ada satu kelompok manusia yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat mereka, dengan zakat mereka, dengan saum mereka, dengan haji mereka. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh mereka yang amat banyak. Tetapi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal solehnya itu dihapus, enggak diakui. Kenapa? Karena ternyata orang ini pernah melakukan perbuatan syirik. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Jadi syirik ini menghapus amal. Syirik itu bukan begini, itu syirik sama saya itu iri, bukan syirik. Orang itu syirik, itu bukan syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah. Di satu sisi dia minta kepada Allah, di sisi yang lain dia minta tolong kepada selain Allah. Ini bahaya perbuatan syirik ini. Makanya kita semangat mensosialisasikan ruqyah syariah, karena ini menyelamatkan orang dari datang ke dukun, menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan syirik. Termasuk jimat-jimat itu, Rasulullah menyampaikan, man ala qatami mata faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, jimat itu biasanya ditempel, digantung untuk tujuan biar selamat, biar nggak kebakaran, biar nggak ada maling, apalagi dan seterusnya, biar nggak kena sihir. Itu namanya jimat. Man ala qatami mata faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik, kata Rasulullah. Dan syirik itu menyebabkan amal seorang hamba dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atas dia masuk ke dalam surga. Haram, Pak, surga untuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan kata Allah, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, oleh karena itu kita perlu waspada, perlu mengetahui, ya, pengobatan-pengobatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya, karena banyak sekali, Pak, di tengah masyarakat ini pengobatan-pengobatan yang praktisinya itu bersekutu dengan bangsa jin.
Kerjasama dengan jin ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Adapun laki-laki dari bangsa manusia yang minta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum, maka hanya bertambah bagi mereka itu dosa dan kesalahan. Jadi kerjasama dengan jin ini hanya menambah dosa dan kesalahan. Maka kita perlu tahu ini. Emang ada orang kerjasama dengan jin? Ada, Pak, baik sadar ataupun tidak. Saya sebutkan 3 ciri bahwa orang itu bersekutu dengan jin. 3 ciri yang menandakan bahwa orang itu menyekutukan Allah dengan jin. Yang pertama, ciri-cirinya, Pak, dia menggunakan tenaga dalam. Ya, menggunakan tenaga dalam. Jangan lihat warna pecinya, jangan lihat jubahnya, jangan lihat titelnya. Tapi kalau dia menggunakan tenaga dalam, berarti dia menggunakan ilmu sihir, menggunakan bantuan jin. Ilmu tenaga dalam, Pak, itu bukan ilmu Islam, itu ilmu dari syaitan. Itu ilmu sihir. Seandainya ilmu tenaga dalam itu bersumber dari Rasulullah SAW, dulu di masa-masa perang Rasulullah akan pakai tenaga dalam. Dan kalau Rasulullah mengajarkan tenaga dalam, pasti Rasulullah itu lebih sakti daripada Avatar dalam film-film itu. Pernah nggak nonton film Avatar? Pengendali 4 elemen, ya kan? Bisa ciptakan tsunami, bisa buat gempa, ya kan? Tapi nggak ada, Rasulullah nggak ada. Bahkan ketika malaikat Jibril gregetan, ya Muhammad, jika engkau izinkan, aku akan angkat gunung ini, aku hancurkan mereka. Jangan, kata Rasulullah. Mereka itu kaum yang belum paham, nanti kalau sudah paham mereka akan ikut. Jadi jurusnya Nabi itu dakwah, bukan tenaga dalam. Jadi kalau nanti ada, Pak, praktisi-praktisi yang mengaku sebagai ahli pengobatan Islam, apalagi menamakan dirinya sebagai ahli ruqyah, tapi datang ke rumah Bapak Ibu mendeteksi menggunakan tangannya, itu berarti tenaga dalam. Jatuhi jarak jauh, mengisi benda-benda, membuat pagar gaib, menarik benda-benda gaib, itu tenaga dalam. Viral di media sosial, ada seorang ustadz mengaku sebagai ustadz memberantas dukun santet tapi menggunakan tenaga dalam. Itu namanya jeruk makan jeruk, Pak. Jin dengan jin. Ya. Gara-gara itu anak-anak muda kita lebih terobsesi untuk belajar tenaga dalam daripada belajar agama. Anak-anak muda kita lebih terobsesi untuk belajar tenaga dalam daripada belajar Al-Quran. Ya. Ini maka kita perlu paham. Tenaga dalam itu adalah ilmu yang menggunakan bantuan jin dalam prosesnya. Ya, ciri-ciri orang itu bersekutu dengan jin. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia mengaku punya indera keenam, mengaku memiliki indera tambahan yang indera ini digunakan untuk mengakses alam gaib. Itu indikasi bahwa orang itu bersekutu dengan jin. Jadi kalau datang ketemu dengan Bapak Ibu belum cerita, dia langsung bilang, kamu nggak usah cerita, aku sudah tahu, kamu diikuti 3 orang nenek-nenek. Itu leluhur kamu dari 7 tahun yang lalu, 7 generasi yang lalu. Datang ke warung kita, datang ke rumah kita, dia bilang, oh ini di rumah kamu ini ditanam sihir, oh ini disiram tanah kuburan, dan seterusnya. Jadi dia menginformasikan perkara-perkara yang bersifat gaib. Nah, Rasulullah SAW, Pak, menyampaikan, man ata arafan, barang siapa mendatangi arafan, orang yang mengaku makrifat, memiliki pandangan-pandangan gaib seperti itu,
fasa'alahu an syai'in, kemudian engkau menanyakan satu perkara, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi kalau nanya kepada tukang terawang yang aku punya indera keenam itu 40 malam salatnya nggak diterima. Bahaya apa nggak kira-kira, Pak? Kita kehilangan satu salat aja, Pak, itu bahaya buat kita, Pak, di akhirat. Ngapain lagi nih 40 hari 40 malam kita dihapus salatnya, nggak diterima sama Allah. Nangis nanti kita, Pak. Bapak Ibu kerja ya kepada perusahaan 1 bulan nggak dibayar, sedih nggak kira-kira? Sedih. Itu urusan dunia, Pak. Ini urusan akhirat. 40 hari 40 malam nggak diterima salat kita sama Allah gara-gara kita bertanya kepada orang yang bisa menerawang. Nah, tapi masalahnya di negeri kita ini tukang-tukang terawang dianggap sebagai kelebihan. Tukang-tukang terawang dianggap sebagai ulama. Bahkan didatangi banyak orang minta diterawang masa depannya, minta diterawang pekerjaan yang cocok buat dirinya dan seterusnya. Ini bahaya. Ya. Ini kalau hanya sekedar bertanya 40 malam sholatnya nggak diterima. Kalau percaya gimana? Kalau kita percaya jauh lebih gawat lagi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ataka hinan au arafan, barang siapa mendatangi dukun atau mendatangi tukang terawang, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian engkau membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh engkau telah dianggap kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Nah, ini tukang terawang ya. Ngaku bisa ngelihat jin. Jin itu nggak bisa dilihat, Pak. Jin itu disebut dengan jin karena memang nggak bisa dilihat. Maka orang Arab kalau menyebut orang gila disebut majnun karena akalnya ketutup, nggak bisa melihat mana benar mana salah, memiliki akar kata yang sama dengan kata jin. Bayi yang masih di rahim seorang ibu disebut dengan janin. Kenapa? Belum bisa dilihat, masih di dalam. Tameng untuk menangkis serangan lawan itu disebut junnah. Ittakhadhu aymanahum junnah dalam surah Al-Munafiqun. Hutan yang lembut disebut dengan jannah. Nah, jin itu disebut dengan jin karena memang nggak bisa dilihat. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang alam jin sekaligus bagaimana cara melepaskan mereka dari tubuh seseorang. Ya, kalau ini kajian singkat, ya insya Allah nanti kita bahas lebih tuntas di Islamic Center tanggal 12 Juni hari Ahad. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan sekalian bisa hadir di Islamic Center di Madinatul Iman Balikpapan. Jam 8 pagi sampai zuhur. Ya, boleh diinformasikan kepada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya, dibantu share-share brosurnya biar banyak yang datang dan banyak yang paham. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri bahwa orang itu bersekutu dengan jin, ciri-ciri bahwa orang itu punya khodam bangsa jin, itu dia memberikan kepada pasiennya jimat-jimat atau penangkal-penangkal berupa benda-benda. Ya, ini tempelkan di atas pintu, ini tolong tanam di dalam sudut-sudut rumah, ini tolong letakkan di bawah bantal, ini kamu ikatkan di pinggang, ini jangan ditinggalkan kalau kamu kerja, dan seterusnya. Ya, memberikan jimat-jimat, jimat, wafak, rajah, dan seterusnya. Ya. Ini ciri-ciri yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa seseorang itu bersahabat dengan jin, gitu ya. Nah, adapun penyembuhan dengan Al-Quran, istisqa bil Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan informasi kepada kita bahwasanya Al-Quran itu bisa mendatangkan kesembuhan, bisa mendatangkan hidayah, bisa mengubah seseorang, itu Allah. Rasulullah memerintahkan kita menyembuhkan penyakit kita itu dengan Al-Quran.
Kata Rasulullah, alaikum bisyifain, gunakan olehmu dua sifat, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Nah, dan sifat yang ada pada Al-Quran itu bukan hanya untuk gangguan jin. Sifat dalam Al-Quran itu, Pak, syifaun min kulidain, penyembuh dari segala macam penyakit. Penyakit-penyakit yang hari ini menimpa manusia itu bisa disifat dengan Al-Quran. Bukan hanya gangguan jin. Penyakit mental, kami di bawah Yayasan Quranic Healing International, Pak, itu punya rehabilitasi gangguan jiwa di Rokan Hulu Riau dan di Bojonegoro, Jawa Timur. Itu di bawah Yayasan Quranic Healing International. Jadi orang-orang gila, orang-orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, nggak boleh nyebut gila katanya. Orang dalam gangguan jiwa yang gelandang di pinggir-pinggir jalan tuh, Pak, itu kami pungut, kami ambil bawa pulang. Sampai rumah diterapi dengan ayat-ayat Allah, diruqyah dengan Al-Quran. Dengan izin Allah mereka normal kembali. Nggak kesurupan, nggak. Ketika diruqyah nggak kesurupan. Nggak muntah juga, tapi sembuh. Orang-orang kena narkoba. Jadi jangan salah persepsi, oh saya diruqyah kok nggak muntah, berarti nggak apa-apa. Yang diharapkan itu bukan muntah dalam prosedur ruqyah. Yang diharapkan juga bukan kerasukan dalam ruqyah itu. Yang diharapkan itu kesembuhan. Banyak orang-orang yang nggak reaksi, nggak kesurupan, nggak muntah, tapi sembuh gitu, Pak. Nah, ini terapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang memberitahu kita bahwa Al-Quran itu menyembuhkan, Al-Quran itu mengandung syifa, itu Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang mau'izah yang datangnya dari Rabbmu. Wa syifa'u lima fi sudur, menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Termasuk LGBT, Pak, yang hari ini sedang merajalela, Pak. Penyakit suka sesama jenis itu bisa normal kembali dengan terapi Al-Quran. Nanti boleh lihat di YouTube, ruqyah untuk LGBT. Kami pernah meruqyah seorang pasien, 3 orang pasien LGBT, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki di Medan. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Terakhir saya roadshow di Sumatera Utara, ketemu lagi dengan dia, sudah punya anak. Tadinya waktu dulu kami ruqyah, dia bilang saya sulit sekali menyukai laki-laki, Pak Ustaz. Perempuan tuh. Ya, penyakit-penyakit penyelewengan mental itu bisa sembuh insya Allah dengan terapi Al-Quran. Bahkan belakangan viral ada laki-laki menikah dengan kambing. Lihat nggak? Di medsos. Macam-macam aja. Sebelumnya ada laki-laki menikah dengan jin. Dan itu dirayakan. Jadi sebelahnya nggak ada orang. Mana calon istrinya? Istri saya dari bangsa jin. Ini makin nyeleweng nih otak manusia. Harus diterapi dengan ruqyah. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit-penyakit fisik, keracunan, ya. Jantung, itu bisa dengan ruqyah syariah. Jadi ruqyah syariah ini menyembuhkan berbagai macam penyakit, bukan hanya yang bersifat fisik, tapi juga yang bersifat metafisik. Bukan hanya yang jasmani, tapi juga yang rohani. Bukan hanya yang medis, tapi juga yang non-medis. Itu insya Allah. Yang dibutuhkan hanya satu, Pak. Apa yang dibutuhkan? Mengimani. Kalau Allah yang ngasih tahu kepada kita, kita katakan, ya Allah, aku imani, aku yakini, aku percayai. Kemudian dilakukan. Itu yang diperlukan. Kenapa hari ini, Pak, manusia kalah dengan binatang dalam mempertahankan kesehatannya? Coba Bapak Ibu lihat, ada nggak kambing, binatang yang ada nggak binatang kena LGBT, Pak? Nggak ada. Manusia? Banyak. Ada nggak binatang kena penyakit stroke, Pak? Nggak ada. Manusia? Banyak, ya. Kenapa manusia justru terkena penyakit yang binatang nggak kena? Jawabannya cuma satu. Manusia dikasih panduan dari yang menciptakan kehidupan, dikasih tahu ini menyembuhkan, ini menyembuhkan, ini menyembuhkan, tapi dia mencari sendiri, nggak mau percaya.
Itu masalahnya. Nah, kita jadi orang beriman ini gampang. Apa yang kata Allah, ambil. Apa yang kata Rasulullah, ambil. Kata Rasulullah, sebaik-baik pengobatan kalian adalah minum madu, berbekam, dan terapi Al-Quran. Di hadis lain, alaikum bihabatu saudah, inna fiha shifa'un min kulli da'in lasam. Gunakanlah olehmu habatu saudah, karena habatu saudah itu menyembuhkan segala penyakit kecuali mati. Ya, jadi tinggal ambil aja. Oh, ini rekomendasinya Allah. Oh, ini rekomendasinya Rasulullah. Kalau Allah yang rekomendasi, kalau Rasulullah yang rekomendasi, pasti benar, nggak mungkin salah. Nggak perlu lagi kelayapan cari yang macam-macam yang aneh-aneh, yang katanya manusia, katanya. Ikut katanya Allah saja. Nah, itu yang dibutuhkan dalam terapi ruqyah ini. Mengimani, meyakini, mempercayai. Nah, kalau iman sudah masuk ke dalam hati, insya Allah dibacakan suratul Fatihah saja, mendatangkan kesembuhan. Kalau kita baca riwayat-riwayat tentang istisqa bil Quran itu banyak sekali. Di zaman Nabi ada orang kena sengatan kalajengking, membiru tubuhnya sembuh. Di zaman Nabi ada orang kena gurun pasir sehingga matanya membengkak, diterapi sembuh dengan Al-Quran. Di zaman Nabi ada orang keracunan, diterapi dengan Quran sembuh. Di zaman Nabi ada orang diikat kaki dan tangannya karena serangan ODGJ dalam gangguan jiwa, diterapi selama 3 hari dengan suratul Fatihah, sembuh. Ini hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang penyembuhan dengan Al-Quran. Ya, maka kita harus mengambil ini, Pak. Sampai Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan, kalau Al-Quran tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, maka jangan harap ada obat lain selain itu. Nah, berarti kita mestinya mencukupkan diri itu. Gitu, ya, insya Allah. Masuk Isya ya? Berapa menit? 10 menit? 6 menit ya? Ini ada ruqyahnya nggak? Ada ruqyah masal nggak? Saya jawab ya, ruqyah masal juga tanggung. Baik, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi kita sampaikan? Silahkan. Ada? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Gimana? Oh, baik. Jadi orang yang tanpa belajar tiba-tiba bisa ngobatin gitu ya? Itu namanya kalau di Indonesia dikenalnya dengan istilah anak indigo, ya kan? Siapa itu anak indigo? Anak indigo itu anak yang mendapatkan warisan jin dari leluhur. Ada satu tipe gangguan jin, namanya jin nasab, jin yang terwariskan oleh leluhur. Jadi ada orang-orang yang bekerja sama dengan jin, jinnya ini dipakai untuk 7 turunan bahkan lebih. Nanti insya Allah di Islamic Center akan kita sebutkan 8 sebab masuknya jin ke dalam tubuh manusia dan cara melepaskannya. Salah satunya adalah jin nasab, jin yang terwariskan dari leluhur. Dan isyarat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di surat Al-Isra. Allah berfirman, yang dimaksudkan adalah untuk bangsa jin. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wahai bangsa jin, berserikatlah engkau dengan manusia fil amwal, dalam urusan harta, wal aulad, dan dalam urusan anak keturunan. Wa'idhum, dan buatlah janji-janji untuk mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura, dan tidaklah yang dijanjikan syaitan itu kecuali hanya tipuan. Jadi memang ada orang-orang yang diikat kontrak perjanjian oleh jin. Untuk apa? Untuk tujuan mereka, untuk aulad, menjaga anak keturunan, atau fil amwal, dalam urusan harta. Ada orang jualannya cuma teri aja, tapi jualannya teri dan nggak banyak, cuma di depan rumah aja gitu, tapi kaya raya. Kalau buahnya ya bisa jadi gitu kan, ini cuma di situ-situ aja, hanya untuk syarat aja itu dia jualan, tapi kaya. Nah, dibantu sama jin. Ada orang-orang begitu. Nah, itu namanya jin nasab atau jin warisan leluhur. Nanti ada 8 pintu masuknya jin ke dalam tubuh manusia, 8 sebab jin itu masuk dalam tubuh manusia.
dan bagaimana cara melepaskan dari 8 sebab tersebut. Itu akan kita bahas insyaallah di waktu yang lebih panjang di Islamic Center nanti, tanggal 12. Hadir Pak ya? Insyaallah. Nah, tapi yang antum tanyakan tadi itu kategorinya adalah jin nasab, jin yang terwariskan dari leluhur. Nah, salah satu cara melepaskannya adalah selain dilakukan terapi ruqyah, itu dibimbing untuk melakukan ikrar pemutus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku dan anak keturunanku berlepas diri dari warisan jin-jin leluhur. Cukup bagiku dan anak keturunanku berlindung hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkan seperti itu, habis itu diruqyah. Biasanya kalau ada jin nasabnya baru ucapkan ikrar saja sudah jempalitan, gemeter, teriak, pingsan, karena dia nggak mau untuk dilepaskan. Gitu. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nanti boleh lihat di dalam surat Mumtahanah ayat keempat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh abahnya. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari apa yang kau sembah selain Allah, kata beliau. Ya, jadi ikrar pemutus ini nggak asal-asalan kita buat. Ini kita mengikuti tata cara yang dipakai oleh para nabi. Ya, insyaallah seperti itu. Cukup? Udah bisa? Baik ya, mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya, khususnya buat yang menyampaikan dan umumnya buat hadirin sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengikuti kajian fullnya nanti di hari Ahad tanggal 12 Juni 2022 di Islamic Center Balikpapan, ya, di Madinatul Iman. Boleh diajak saudara, kerabat, teman. Nanti kalau ada grup jamaah Masjid Nurul Hayat bisa di-share di situ brosurnya biar tersebar luas. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.